Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayat 8 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Tuhan adalah penolong kita. Saudara sekalian, dalam hidup ini masing-masing kita memiliki pengalaman yang tidak mudah. Begitu banyak masalah demi masalah yang kita alami. Baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan orang lain, dan banyak lagi. Inilah kenyataan dari kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Namun kita percaya di balik semua ini Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan supaya kita dapat menang atau mendapat kekuatan menghadapi segala macam masalah. Saudara sekalian, dikisahkan di suatu desa yang suka bertani, menanam kentang. Dan masing-masing orang begitu suka sekali dengan tanaman ini. Saya pernah menanam kentang, tapi hanya 1-2 tempat saja. Karena bukan satu minat. Tapi waktu saya berada di China Utara, dalam satu perjalanan misi saya melewati satu tempat yang sepanjang mata memandang semuanya tanaman kentang. Dan sampai saya terkagum-kagum. Ini bis sudah jalan 30-40 menit tetap kentang. Terkentang-kentang. Itu mungkin karena penduduk di sana membutuhkan kentang untuk makanan mereka. Apakah dibuat dalam bentuk mie atau apa, itu segala macam kreatif yang mereka bisa lakukan. Nah, di desa yang dikisahkan ini terjadi begini. Pada waktu mereka menuai hasil-hasil kentang, maka ada 2 kelompok orang yang mengusahakannya. Yang pertama, mereka mengambil buah atau kentang-kentang yang besar, yang berkualitas. Langsung ditaruh di satu tempat. Sementara yang lain mengambil kentang-kentang yang tidak terlalu besar dan ditaruh di satu tempat. Dan waktu nanti dibawa ke kota dalam perjalanan yang jauh, ya, truk-truk yang mengangkat ini berbeda-beda. Truk yang pertama atau kedua mengangkat semua biji kentang yang besar, yang berkualitas. Dan sampai di kota itu sudah tidak menyulitkan lagi.
Sementara truk yang berikutnya diisi dengan kentang-kentang yang kecil, sederhana, yang kurang kualitas, tapi masih bisa dijual, mungkin untuk makanan bagi yang yang kemampuan sederhana, atau kepada ternakan yang lain, atau dibuat makanan ternak, tidak tahu, tapi itu tetap dibawa oleh truk yang lain. Tapi ada satu bapak yang tidak ide tentang membawa kentang-kentang yang besar dan yang berkualitas dan yang kecil ini. Pokoknya dia masukkan semua di dalam truk. Kentang-kentang itu, yang besar, yang kecil, semua masuk. Lalu dalam perjalanan dia memilih jalan yang jauh dan berbatu-batu. Jadi kalau saudara dan saya pernah naik bis yang ada batu-batunya, loncat-loncat ya, begini-begini ya, bisnya loncat-loncat. Dan begitulah perjalanan yang dilalui berjam-jam kemudian. Tapi begitu sampai di kota dan dia membuka truknya, semua orang heran. Dia juga mungkin sedikit heran. Loh, kok kentang-kentang yang besar sudah di atas semua, sementara yang kecil-kecil di bawah semua? Ya mungkin karena batu-batu yang menggoncang sehingga terpisahkan. Begitulah gambaran sebenarnya kehidupan kita. Di banyak batu-batu masalah yang kita jalani setiap hari, setiap waktu, dan kita terus berjalan, goncangan-goncangan dari masalah-masalah itu, apapun bentuk masalah itu, membuat kita itu dikualifikasikan atau dinyatakan mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Kristen ini, saat saudara tetap berjalan mengikut Yesus, walau ada masalah yang saudara hadapi, ada tantangan yang saudara hadapi, saudara akan muncul sebagai orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang punya iman yang teguh, orang Kristen yang hebat lah. Kalau di dalam segala macam masalah yang dihadapi, dan saudara akan menjadi orang Kristen bisa tidak terlalu taat kepada Tuhan, tidak terlalu mengingat Tuhan lagi, atau kecewa dengan Tuhan, mungkin saudara akan menjadi seperti kentang-kentang yang kecil itu, yang tidak berkualitas. Bahkan mungkin iman saudara dipertanyakan. Saat mengalami masalah, siapa saudara sebenarnya? Yang berkualitas, yang sedang, atau yang sama sekali tidak berkualitas? Itulah hidup yang kita alami sesungguhnya. Bahwa saat Tuhan mengizinkan batu-batu masalah terjadi dalam perjalanan hidup kita, itu menguji kita untuk menjadi orang yang lebih matang, lebih berkualitas, atau bagaimana. Jadi marilah kita belajar saat kita menghadapi masalah demi masalah ini untuk melihat iman kita, dan bagaimana kita melihat Tuhan, dan bagaimana kita tetap setia kepada Dia. Karena bagi kita, apapun masalah dan kesulitan yang kita hadapi, itu adalah realita kehidupan. Tetapi iman kita biarlah tetap segar, biarlah tetap bertumbuh. Jangan kalah. Karena masalah yang dihadapi, imanmu kalah. Kepercayaanmu kepada Tuhan kalah. Tetap kuat. Nah, untuk tetap kuat ini kita perlu ada satu pengertian bahwa sesungguhnya
Tuhan itu penolong bagi kita di saat kita melewati jalan hidup yang sulit ini. Tuhan itu penolong kita. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari dari kitab Mazmur ini adalah kita melihat Tuhan senantiasa menjaga anak-anaknya. Tuhan senantiasa menjaga anak-anaknya. Jadi Tuhan kita bukan saja Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, tetapi Dia juga Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Di dalam ayat 3, pemazmur berkata, penjagamu tidak akan terlelap. Yang menjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4 juga mengatakan apa? Dialah menjaga Israel. Dialah penjaga Israel. Kemudian kita lihat ayat 7 dan ayat 8. Saya akan ngomongin aja yang menjadi pusat perhatian kita ya. Ayat 7 katakan Tuhan akan menjaga engkau. Ya. Jadi yang menjaga engkau itu adalah Tuhan. Dan ayat juga dikatakan Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 katakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Dia terus-menerus memperhatikan dan menjaga kita. Menjaga diri kita, menjaga apapun keadaan yang kita lewati dalam kehidupan ini. Itulah Tuhan yang kita imani. Penjaga kehidupanmu, penjaga kehidupanku, yang senantiasa tidak pernah berhenti, tidak pernah menutup mata untuk menolong kita. Ada satu kisah seorang Kristen yang suka duduk untuk merenung kehidupannya, kerohaniannya, dan sebagainya. Atau ada orang lain yang juga bisa ngomong bahwa dia ini orang yang suka meditasi atau dan sebagainya lah. Tapi orang ini suka merenung tentang kehidupan ini dengan menyendiri untuk memikirkan tentang Tuhan dan sebagainya. Satu hari dia pergi ke satu pinggir bukit, dan di bawah bukit itu adalah satu perjalanan banyak orang, dan juga ada satu tempat di mana orang bisa berhenti dan minum air. Kita juga ada pengalaman seperti ini kalau ada perjalanan di desa, biasanya kita berhenti minum air dan sebagainya karena jauh. Nah, dia persis merenung hidupnya tidak jauh dari jalan itu di mana ada tempat orang mengambil air untuk minum atau semacam sumur lah. Lalu dalam perenungannya tentang hidupnya, dia memperhatikan orang-orang yang lewat, mungkin membandingkan dengan dirinya bagaimana dan melihat Tuhan, apa pendapat Tuhan menurut dia. Lewat satu orang. Orang ini kelihatan hebat dan ada kantung uang yang banyak di pinggangnya. Zaman itu kan bukan seperti kita ya, ada dompet, tapi mereka biasanya menggantungkan di pinggang dan sebagainya. Lalu dia mengambil air dan minum, lalu cepat-cepat pergi. Kantungnya tertinggal, jatuh. Tapi dia tidak sadari. Dia jalan jauh
Dan kemudian datang lagi satu orang juga bersinggah untuk minum. Nah, si orang yang duduk tidak jauh dari itu melihat dan merenungkan dirinya dan Tuhan dan melihat, oh ada orang tadi itu jatuh uangnya. Berikutnya bagaimana ini orang? Berikutnya orang itu datang, begitu dia menghampiri, dia minum air, dia lihat apa? Kantong yang ada uang. Lalu dia ambil, lalu berjalan dengan cepat pulang. Lalu dia merenung, loh kok begini, begitu hatinya. Tuhan ada di mana, begitu kan? Merenungkan hubungannya dengan Tuhan, ya. Lalu datang lagi orang yang berikutnya. Orang berikutnya ini juga jalan dan lewat dan minum air. Mungkin terlalu kelelahan, mereka duduk di pinggir sementara ya rehatlah, begitu ya. Kemudian orang yang kehilangan uang tadi, apa namanya itu, sadar. Setelah berjalan lumayan jauh, kemudian dia berlari kembali karena dia sadar mungkin ini jatuh di mana itu, di dekat sumur itu, gitu loh. Dia lari, dia ke situ dan dia lihat hanya orang yang rehat di situ. Lalu dia tanya, kamu tadi ada lihat uang nggak di sini? Nggak ada. Yang benar bertengkar, maklumlah. Pertengkaran yang hebat dan berbicara soal kehilangan uang, akhirnya yang tadi mengambil air dan duduk santai itu mati, terbunuh. Dan akhirnya si orang yang sedang duduk merenungkan dirinya dan Tuhannya dalam hatinya begini, apakah Tuhan itu kok tidak melihat ya? Mana yang benar, mana yang salah? Kok ini terjadi begitu besar dia punya kesalahan. Sementara dia merenungkan dengan dalam tentang kebenaran Tuhan dan dirinya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bilang begini, hai petapa, perenung hidup, saya beritahu kamu apa sebenarnya yang sedang atau telah terjadi. Begini, orang yang kehilangan uang itu adalah seorang pencuri. Dia baru saja mencuri uang orang dengan banyak dan jatuh. Kemudian orang yang kedua yang datang itu mengambil uang itu adalah anak dari orang yang tadinya dicuri uangnya. Anak dari orang yang orang tadi itu ya, si pencuri dicuri uangnya. Jadi baru sadar, loh, tadi saya pikir Tuhan itu tidak tahu menahu. Kok ternyata dia tahu semua apa yang terjadi. Inilah juga menjadi perenungan kita, bukan? Dalam kehidupan ini, kadang kita melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli, tidak perhatikan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Tuhan tidak pernah berhenti. Kasus yang begitu menyedihkan pun Tuhan sebenarnya tahu kedalaman dari keadaan kejadian itu. Dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan tahu. Dan marilah kita imani bahwa Tuhan adalah penjaga kehidupan kita dan senantiasa menjaga
kehidupan kita. Tidak pernah dia berhenti menjaga kehidupanmu. Itulah Tuhan kita. Dan imanilah itu. Di tahun yang baru ini, biarlah kita memiliki iman yang demikian. Saat saudara dan saya berjalan dalam perjalanan selama tahun ini, mungkin saudara akan menghadapi masalah yang berat. Mungkin sifat tentang keuangan, tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang masa depan, apapun bentuk kekhawatiran yang saudara alami. Percayalah bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan menjaga hidupmu. Dan inilah kekuatan kita. Jadi saat saudara duduk dan menangis, kita juga harus berpikir begini, Tuhan, aku tahu Engkau melihat masalahku. Aku tahu Engkau sedang memperhatikan jalan hidupku yang susah ini. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Berikutnya, kita akan melihat yang kedua ini adalah Tuhan tetap menjaga anak-anaknya yang lemah. Kita ini bukan super kuat seperti Superman yang dibangga-banggakan oleh anak-anak. Hebat. Kita adalah orang yang super lemah. Ada saatnya kita mungkin ada kekuatan, tapi ada juga saatnya kita begitu lemah di dalam iman. Kita bisa menangis, kita bisa marah, kita bisa bahkan jatuh, tergelincir di dalam dosa. Itulah kita. Tetapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tetap menjaga anak-anaknya walaupun ada kelemahannya. Jadi ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita lihat ayat 3 dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu apa? Goyah. Apa itu kakinya goyah? Kalau saudara berdiri dan kakimu goyah, bagaimana kira-kira? Pasti apa? Sudah tidak bisa ya? Nah, kaki goyah ini melambangkan tentang saat kita menghadapi masalah, kita sudah angkat tangan, kita sudah katakan, sudah. Aku tidak bisa lagi menghadapi ini. Kira-kira begitu. Sudah menyerah, berserah, itu loh. Sudah, memutuskan bahwa, ya sudahlah. Begitu. Kadang-kadang terpikir, mau bunuh diri. Kadang-kadang terpikir, ya sudahlah, matilah. Mungkin dia tidak mau mati, tapi bahasanya kira-kira begitu. Karena sudah apa? Sudah goyah sekali. Ya, goyah. Kita itu memang begitu. Kadang kita kalau di gereja kuat kelihatannya, tapi kalau masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, kita ini sebenarnya orang yang sangat goyah. Rapuh. Iya, begitu. Rapuh, dan saat masalah menindih kita dengan kuat, sampai kita bilang sudahlah. Sampai kita tidak bisa buat apa-apa. Itu artinya itu kita goyah, tidak mampu lagi menanggung beban berat yang kita alami. Ada nggak saudara mengalami itu? Saya pikir kita semua mengalami, kan? Ada yang tidur di kamarnya karena terlalu berat, sudah tidak bisa buat apa-apa. Tidak mau makan, udah terlalu berat. Minum juga tidak jaga kesehatan.
Karena sudah tidak bisa menanggung masalah yang berat. Tapi Tuhan katakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ayat 5. Ayat 5, firman Tuhan katakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Loh, kenapa sebelah tangan kanan? Ya ada banyak pengertian lah. Salah satunya, kalau dikaitkan dengan tentara waktu itu, di tangan kirinya ada apa? Apa itu? Tameng. Berarti terlindung kan? Tangan kanannya kosong, tidak terlindung, tapi dia memegang pedang. Nah, ini seolah-olah apa? Tuhan akan melindungimu di tangan kanannya. Artinya apa? Tuhan itu mengutamakan perlindungan, menyelamatkan engkau, memberikan kemenangan kepadamu. Jadi saat Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau di tangan kananku, berarti itu betul-betul saudara diperhatikan, dilindungi oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa yang lain, seperti Tuhan itu seperti pedang yang melindungi dirimu. Walaupun mungkin dalam kehidupan saudara itu ada banyak kelemahannya, tapi Tuhan berjanji, ketika engkau goyah dan sudah menyerah, sudah bagaimana bahasamu, Tuhan tetap katakan, aku melindungimu, aku menjagamu, aku menjagamu di tangan kananku, kata Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dikisahkan dalam satu kehidupan keluarga yang punya anak. Jadi anaknya satu udah umur besar, ya, ada yang masih kecil, tapi udah bisa jalan, kayak kelas 1 lah atau TK lah, dan yang satu udah kelas 6 gitu. Lalu suatu ketika ada tawaran pertandingan apa? Lomba, ya, lomba melukis. Ada yang suka melukis di sini? Ya. Teruslah melukis, karena itu memberikan terapi yang paling bagus bagimu. Ya. Terus ada lomba melukis. Lalu anak yang besar ini ikut dia. Aku mau, katanya. Oke. Dibuatlah lukisan yang paling bagus. Jadi ayahnya lihat juga, wah, ini pasti ini, gitulah. Lalu ayahnya berpikir, ya nanti besok mau antar gitu, taruh di meja dulu gitulah lukisannya itu. Tiba-tiba anak yang kecil, yang namanya anak apa itu? Kecil ya. Coret-coret. Dia juga ada minat soal melukis gitu loh. Lalu dia lihat, dia coret-coret ini lukisan yang cantik ini. Dicoret. Wah, kakaknya mau lihat langsung kayak bagaimana gitu loh. Ya kan? Aduh, ini mau di lomba kan, tapi udah dicoret begini, bagaimana ini? Tidak mungkin ini. Tapi kakaknya sedikit terkejut, tapi juga ada ketenangan hatinya setelah melihat, dan dia tambahkan lukisan itu. Ya, jadi yang sudah ada, pemandangan yang sudah ada, coret-coretan itu, dia orang pintar lah, kayak orang yang ada hati melukis ini, dilukis seperti lebih bagus. Angin yang sedang bertiup. Jadi yang tadinya tidak ada angin yang bertiup. Lalu ini diantar ke apa itu, lomba. Nomor 1. Lalu ditanya, lo kenapa kok
ini dipilih? Dia bilang ini kreatif. Ada anginnya. Makanya nomor 1. Sebenarnya saudara, itu gambaran tentang kehidupan kita. Kehidupan kita yang mungkin kita pikir indah begini, ada coritan-coritan di dalam kehidupan kita. Coritan-coritan itu bisa karakter kita yang buruk, kata-kata kita yang buruk, atau kekhawatiran kita. Kadang ada orang yang punya suka khawatirnya kelebihan ya. Ada yang kalau khawatir dikit aja, enggak apa-apa. Begitu dia lihat orang sangat khawatir, dia marah-marah. Padahal ini kan masalah orang, bukan masalahnya, ya kan? Hargailah kekhawatiran orang lain. Jangan jadikan orang seperti dirimu yang kuat menghadapi kekhawatiran, ya. Mungkin ada coritan kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti ini. Jadi hidup kita itu punya kelemahan, coritan-coritan yang begitu sulit. Di saat seperti itu pun Tuhan bilang, aku akan menjaga engkau yang ada banyak coritan-coritan buruk itu. Sehingga Tuhan akan membuat coritan itu menjadi angin yang indah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada orang yang memang punya pengalaman buruk masa lalu, justru Tuhan perbaiki itu sehingga dia bisa menggunakan itu untuk menolong orang lain, untuk membuat dia lebih dewasa, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang bisa menolong orang lain selain mereka yang sungguh mengalami apa artinya sakit hati, apa artinya kecewa, apa artinya luka batin, apa artinya ditinggalkan, apa artinya dibuang, apa artinya dihina, apa artinya tidak dikasihi. Hanya orang-orang yang pernah mengalami hal-hal itu yang bisa menolong dan mendampingi. Makanya kadang ada banyak curitan keburukan hidup kita, kadang dosa sekalipun, Tuhan akan mengubah itu menjadi satu lukisan kehidupan yang lebih indah. Percayalah, Tuhan itu penjaga kehidupan kita, tetap menjaga kehidupan kita walaupun kita di dalam kelemahan dan menolong kita. Hanya kita perlu berserah kepada Dia dan terus percaya di dalam keadaan hidup jatuh bangun yang saudara hadapi. Cari Dia, setia kepada Dia, dan saatnya nanti kita akan tahu, oh Tuhan sedang merajut kehidupan menjadi apa? Pakaian yang lebih indah, yang lebih baik. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga yang kita mau pelajari adalah dari pasal ini adalah Tuhan menjaga anak-anaknya abadi. Jadi kalau yang pertama itu Tuhan menjaga anak-anaknya atau senantiasa menjaga anak-anaknya. Kemudian Tuhan tetap menjaga anak-anaknya yang lemah dengan curitan-curitan kehidupan yang buruk dan mengubahnya menjadi berkat, indah. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga anak-anaknya abadi. Artinya apa? Selama. Oke. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 3 hingga ayat 4.
Di situ juga kita melihat Tuhan bilang apa? Ia yang menjaga engkau. Ia yang menjaga Israel. Tapi kemudian kita lihat di ayat 7 dan ayat 8, apa yang kita lihat di situ? Jadi ayat 7 hingga ayat 8, perhatikan itu kata akan. Berarti itu bukan belum kita hadapi ya, tapi nanti kita hadapi ya. Mungkin umurmu sekarang 30, umur 40, tetap Tuhan akan menjagamu. Umurmu 50, nanti 60, Tuhan tetap akan menjagamu. Sampai napasmu masih 1-2, Tuhan akan tetap menjagamu. Nah, penjagaan Tuhan itu hebat. Ya, hebat. Dikatakan apa? Ayat 7 dan ayat 8 bilang apa? Tuhan akan menjaga engkau. Yang menjaga, Tuhan akan menjaga. Kata akan itu berarti masa depan kan? Masa depan. Lalu Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawamu. Artinya apa? Mungkin kita bisa saja kehilangan nyawa di dunia, tapi nyawa kita yang sesungguhnya Tuhan akan bawa nyawa yang Dia berikan itu ke surga, ya enggak? Dan tidak akan dibawa ke hukuman neraka. Tuhan membawamu ke surga. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Hebat nggak itu? Sangat luar biasa. Kita kembali ke ayat 3 dan 4 bilang apa? Penjagamu tidak apa? Terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sementara saudara dan saya tidur nyenyak, Tuhan tidak tidur. Dia menjaga. Dia menjaga. Dia memeliharamu. Itulah iman kita. Makanya ada orang yang tenang-tenang saja dalam hidup ini melewati apapun tempat yang mungkin orang bilang, oh di sini ada banyak roh, di sini banyak apa. Atau ada orang yang pulang ke desa waktu liburan, wah dia tahu desanya itu banyak orang yang suka guna-guna, udah jin, ada toyol menurut kepercayaan, ya enggak? Itu macam-macam lah pokoknya. Jadi di sebelah sana ada satu dukun, di sana ada dukun pintar, di sini ada kayak desanya itu di mana-mana ada banyak orang yang menakutkan, ya kan? Tapi ada orang yang tenang-tenang saja jalan pulang. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan menjaganya. Ya silakanlah mereka buat apa saja, tapi aku ada Tuhan yang menjaga hidupku siang dan malam. Begitu. Jadi kita tidur pun aman, ya enggak? Coba kalau sudah tidak percaya penjagaan Tuhan 24 jam atau siang malam. Saya pikir saudara tidak tidur, bunyi saja ada bunyi burung yang menakutkan, saudara sudah pikir guna-guna sedang diterbangkan. Ya kan? Atau apa itu, atap rumah berbunyi, atau ada angin bagaimana-bagaimana. Saudara mulai khawatir, nah nggak bisa tidur itu, nggak bisa. Mangga jatuh Pak. Iya, jadi segala sesuatu susah. Tapi kalau kita tetap percaya, Tuhan menjaga nyawaku, aku tidak akan takut. Nah, keyakinan ini membuat saudara itu tenang menghadapi hidup ini. Tenang. Itulah sebabnya ayat 6 bilang apa? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya itu siang malam Tuhan menjagamu. Itu iman kita. Jadi jangan saudara saat saudara mau tidur banyak sini menakutkan ini. Tuhan penjagaku. Amin. Terus tidur. Malam ini ya Tuhan aku mau tidur karena aku tahu Tuhanku penjagaku. Amin. Nyenyak itu. Nyenyak.
Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 pun berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang menjaga, melindungi kita. Itulah Tuhan yang kita imani. Itulah Tuhan yang kita percayai. Dia akan menjaga engkau selama-lamanya, siang dan malam. Ada satu kisah. Nah, saya ceritakan kisah ini untuk menolong saudara itu lebih ngerti apa yang diajarkan. Kisah ini begini. Ada satu ibu yang punya anak. Satu kali anaknya itu sakit. Sakitnya parah sekali. Parah. Lalu naik mobil ke rumah sakit. Tapi anak ini waktu lagi dalam perjalanan ngomong sama ibunya, Ibu jangan pernah tinggalkan saya. Ibu jangan pernah tinggalkan saya ya. Ibunya bilang, iya anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan ada di sisimu. Begitu. Kemudian sampai di rumah sakit dan ternyata anak ini sudah tidak bisa ditolong dalam pengertian begini. Ditolong supaya sembuh. Dia tetap menjadi anak yang koma. Pernah tahu nggak ini koma ini? Jadi di rumah sakit hanya ditaruh selang dan sebagainya, tidur terus bertahun-tahun. Ada juga terjadi di sini itu, di salah satu rumah sakit itu di sebelah dekat Ocean Park di situ, khusus untuk yang begini-beginian. Jadi kalau sudah orang tua itu hanya diselangkan, ditaruh di sana hanya menunggu kapan dia mengembuskan nafas. Tapi hanya hidup karena selang-selang itu. Lalu itulah yang terjadi dengan anak itu. Bertahun-tahun. Jadi ibunya yang sudah berjanji dengan anak itu setiap hari pergi di rumah sakit, duduk dan menemani dia. Dia pasti tidak akan menyadari. Tapi tiap hari, besok selama beberapa puluh tahun mendampingi anaknya gitu loh, yang hanya di koma itu, sampai ibu ini sudah tua dan akhirnya dia meninggal karena tua. Tapi anaknya masih tetap hidup dengan selang-selang selamanya yang adalah dalam kehidupan. Nah, tentu ini menyedihkan bahwa penjaga anak itu meninggal. Tapi kita melihat bahwa janji ibunya terhadap anaknya itu ditepati, diikuti. Manusia memang ada batas umurnya. Tapi Tuhan kita, penjaga hidup kita, adalah kekal selama-lamanya. Dan Allah kita yang kekal itulah yang menjaga kita sebagai anak-anaknya abadi. Umur saudara tidak tahu berapa lama, tapi selama itu Tuhan tetap menjaga engkau. Menjaga engkau. Imanilah itu. Di tahun yang baru ini, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah semangatmu, bahwa dalam apapun situasi yang saudara hadapi, batu-batu kehidupan, masalah yang saudara hadapi, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjaga hidupmu. Imanilah bahwa Tuhan tetap
tetap menjaga dirimu walaupun di dalam keadaan yang lemah. Ya mungkin sudah putus asa, sudah tidak tahu lagi bagaimana kehidupan ini, tapi Tuhan di situ menjagamu. Mungkin banyak curitan-curitan yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu yang membuat hidupmu tidak cantik, tapi Tuhan bisa mengulurkan tangannya, mengambil dan membuat lukisan hidupmu menjadi cantik dan indah. Imanilah bahwa Tuhan menjaga dirimu abadi. Berapa lama engkau hidup di dunia ini, Tuhan tetap menjagamu. Bahkan engkau mati pun dalam penjagaan Tuhan, di mana Dia akan bawa engkau masuk ke surga selama-lamanya. Saat mati itu menyedihkan, tapi di satu sisi memberikan sukacita, kegembiraan, karena orang itu sudah masuk ke dalam kerajaan surga selamanya. Itu kan indah. Tuhan itu penjaga hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.